Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Makmuri, mahasiswa PPG. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mencoba membuat video untuk tugas kelima, membuat evaluasi pembelajaran penilaian AKM dan survei karakter. Ini kami buat untuk memenuhi tugas kelima dari perangkat pembelajaran. Baik, penilaian AKM dan survei karakter ini kami akan terlebih dahulu memaparkan tentang pemahaman konsep AKM dan survei karakter, bahwa asesmen ketuntasan minimum atau yang sering disebut dengan AKM merupakan salah satu bentuk kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengganti dari ujian nasional. AKM dilaksanakan dengan sistem literasi dan numerasi, bukan berdasarkan pada muatan kurikulum. Sedangkan survei karakter itu sendiri adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui apakah asas-asas Pancasila telah benar-benar dilaksanakan dan dirasakan oleh peserta didik, bukan sekedar data yang bersifat fiktif. Oleh karena itu, yang dibutuhkan dalam penilaian AKM adalah soal berbasis HOT, yaitu soal yang membutuhkan penalaran level tinggi. Misalkan konsep AKM seperti ini. Pertanyaan, uraikanlah pengertian asesmen nasional. Ini konsep-konsep dasarnya seperti ini. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Dan apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik atau tidak? Semua ini yang membutuhkan penalaran dalam memahami. Dan terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, sains, digital, dan keuangan. Apakah AKM meliputi semua literasi? Nah, ini tentang konsep-konsep dari AKM itu sendiri. Misalkan atas pertanyaan nomor 10 ini, pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Dengan AKM yang dimaksudkan adalah untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah tentang aplikasi penilaian AKM dan survei karakter. Nah, ini tentang penilaian AKM. Seperti yang kita ketahui, soal literasi AKM dan survei karakter yang terkandung pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 11 tentang pengurusan jenazah. Ini yang kami ambil untuk sampel ya, tentang pengurusan jenazah. Pertama, kami menyodorkan kisah tentang seorang pemuda yang meninggal, punya seorang adik dan kakak. Adiknya seorang yang punya sifat empatinya sangat tinggi, sehingga ketika kakaknya meninggal, kemudian dia bersedih berlebihan. Kemudian kakaknya yang punya perhatian sosial secara lebih memberikan tindakan agar anak tersebut tidak mengalami kesedihan yang berlanjut. Kemudian contoh soal dan analisis AKM pilihan ganda. Misalkan ketika seorang muslim meninggal dunia, maka muslim yang lain diwajibkan untuk melakukan pengurusan jenazah. Dalam syariat Islam diwajibkan beberapa hal secara urut terhadap jenazah muslim, yaitu akan ini disajikan beberapa hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim ketika ada orang muslim yang lain meninggal. Karena ini ada kata-kata secara urut ya, jadi lebih rumit, dan kita juga menyampaikan beberapa opsi yang seimbang. Ini juga contoh soal yang kedua. Kemudian yang soal AKM yang bersifat urean, misalkan
Misalkan ini dikasih prolog, sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim ketika ada saudara muslim yang meninggal untuk melakukan penyelenggaraan jenazah. Yang salah satunya adalah menyolatkan jenazah. Dalam urusan sholat jenazah, berbeda antara sholat jenazah dengan sholat lainnya. Bagaimanakah tata cara sholat jenazah yang menjadi pembeda dengan sholat lainnya? Membedakan untuk membandingkan, maka itu di level C4 sehingga sudah ada dalam kategori soal yang hot. Yang selanjutnya, laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan dalam berpakaian karena aurat laki-laki dan perempuan memang berbeda. Tentu juga setelah mereka meninggal dalam mengkafani pun berbeda. Di manakah perbedaan mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan? Ini pun sama, itu pada di C4 di kategori soal hot, ya, high order thinking skill. Kemudian untuk melakukan survei karakter dari kisah tersebut tadi tentang Ahmad, itu kita ambil sampel karakter seseorang. Misalkan ini, berdasarkan kisah Ahmad yang meninggal dunia tersebut, sikap yang ditunjukkan oleh Zainab dalam kisah tersebut adalah ini menunjukkan karakter seorang adik dari Ahmad, yaitu Zainab. Karakternya di sana berjiwa empati, mudah sensitif tersinggung. Artinya terpanggil untuk melakukan satu tindakan karena kesedihannya. Kemudian sikap Zainal yang tergambar dalam kisah tersebut. Zainal di sana mempunyai karakter peduli terhadap sesama, yaitu sama saudara, sama manusia dan sebagainya. Dalam konteks kisah Ahmad yang meninggal ini, beliau peduli terhadap adiknya sendiri, yaitu bernama Zainab. Kemudian hasil survei karakter yang diberikan kepada siswa kelas 11 AKL ini untuk sampel yang terkait pertanyaan, apakah Ananda sudah melaksanakan perintah membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 35 dan Quran Surat An-Nisa ayat 78. Ini kemudian kita buat contoh rubrik penilaian seperti ini. Nama peserta didik, kemudian apakah tartil, cukup tartil, kurang tartil, atau tidak tartil. Untuk sampel data yang kita contohkan seperti ini, maka ini menghasilkan berdasarkan survei di atas, peserta didik sudah cukup baik dalam membaca Quran Surat Al-Anbiya 35 dan Quran Surat An-Nisa ayat 78. Dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kesimpulan dari survei karakter tersebut di atas, dari hal-hal yang tadi kita sampaikan, survei karakternya adalah peserta didik sudah cukup baik dalam membaca Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 35 dan Quran Surat An-Nisa ayat 78, serta sudah baik dan tertib dengan tugas yang diberikan guru. Dari data hasil survei yang masuk, kami terus berupaya mendorong siswa agar terus melaksanakan kegiatan penguatan dan pendidikan karakter di rumah. Dengan dibimbing oleh orang tua dan pihak sekolah juga terus memperbaiki kegiatan pembelajaran. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.